Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra membahas first travel dan umroh bermasalah. Saya ke Pak Ade Mafrudin ya. Ini sebenarnya bisa dianggap katanya ada pembiaran begitu dari pemerintah atau OJK ya. Karena mengingat praktek yang dilakukan ini sudah di luar kewajaran. Harga promonya terlalu murah katanya, di bawah pasaran. Ya, saya tidak bicara dalam perspektif hukum seperti Kang Egy, tapi lebih kepada dari awal masyarakat termasuk saya yang selalu menyuarakan tentang perhajian dan umroh, mengkritisi perusahaan haji dan umroh. Di umroh ini kan banyak ragam, teman-teman menawarkan harga, karena bukan satu travel, ada 700 travel yang diberikan izin oleh pemerintah. Dari 700 travel ini sebagai regulasinya pemerintah, diberikan kewenangan, kebebasan untuk menentukan harga semaunya. Tidak ada batas bawah, batas atas. Tidak ada batas, itu yang kami sampaikan kepada pemerintah dan hampir tidak bosan-bosan bahwa perlu ada standar orang bisa berangkat seperti apa. Dan batas terendah berapa, tertinggi berapa. Kalau tertinggi oke lah, gak ada masalah. Asal dia sanggup beli karena fasilitas yang dibeli, bawahnya berapa. Jadi ada nilai kewajaran. Dan masa antri yang cukup panjang, menghimpun jamaah yang cukup besar, itu kan jadi pertanyaan besar. Kalau ONH plus perasaan ada batas bawah ya Pak ya? Plus ada, karena udah kesepakatan $4.000 yang pertama. Sekarang udah $8.000, itu sudah kesepakatan. Tingginya silakan, asal sanggup bayar. Tapi di umroh ini yang kelemahan, nggak ada. Nah, dari situ awalnya, orang lomba-lomba untuk menjual promo. Dan itu ditangkap oleh masyarakat yang rindu untuk pergi ke sana dengan harga murah. Dengan iming-iming segera berangkat sehingga terjadi tumpukan sampai 70.000 orang. Ini kan luar biasa. Ini sudah dari awal disampaikan bahwa hati-hati ini terjadi. Kalau pengalaman Bapak sebenarnya 14 juta itu masuk akal tidak deh? Oh, sangat tidak masuk akal untuk berangkat hari ini. Sekarang kalau 14.500.000 dibagi 13.800 sudah ketemunya hanya $1.040. Pesawat saja sudah $1.100. Tapi pertanyaan seriusnya Kang Ade ya, mengapa nggak masuk akal kok 5 tahun bisa jalan? Nah, karena tadi bahkan waktu tahun pertama ini 8 juta. Ya, kemudian 12 juta. Ya, karena kan sistem Ponzi itu yang dipakai. Jadi kalau misalnya kalau Ponzi dipakai, pertanyaan saya, ada nggak pelarangan untuk Ponzi? Nah, inilah tidak ada, hukum itu perintah dan larangan. Kalau nggak ada larangan ya boleh-boleh saja. Disinilah proses pembiaran. Makanya pemerintah harus dipidana itu 421. Memang tidak ada aturan yang melarang Ponzi ya Pak ya? Nggak ada. Tidak ada, tetapi kalau ada indikasi itu bisa merugikan masyarakat atau orang banyak, harusnya kan negara dalam hal ini harus hadir. Enggak, iya harus hadir, negara harus hadir. Kementerian Agama harus hadir. Sebab bukan hanya memberikan izin saja. Itu harus jelas. Pendirian travel itu harus menyerahkan deposit. Depositnya berapa? 200 juta. 1 miliar itu yang tidak diatur. Hanya 150 juta kalau tidak salah. Untuk travel yang haji sekitar 500 juta. Ini kan terlalu kecil. Artinya untuk proses penipuan berkedok sangat mudah. Hanya dengan 150 juta orang ngasih deposit ke dalam izin keluar, tidak punya izin bisa menghimpun dengan harga DP $550 atau $500, dihimpun sebanyak-banyaknya, lari selesai. Nah, ini kalau kita bicara dilarang atau tidak dilarang, memang mungkin Ponzi undang-undang tidak dilarang begitu kalau menurut Pak Egy. Tetapi kalau penipuan dilarang Pak. Dengan sistem Ponzi itu sudah jelas maksudnya tadi itu. Pertama diberangkatkan, yang terakhir kabur, begitu kan Pak ya? Anda harus lihat, kalau penipuan itu ada unsur-unsur pasal 378 KUHP. Apa aja unsurnya? Ada misalnya dengan identitas palsu, gitu. Ada hal-hal yang membuat orang dikelabuinya. Baru itu disebut penipuan. Nah, ini kan transaksinya terang-terangan. Tapi mengkelabui Pak? Tidak pakai nama palsu. Mengkelabuinya? Enggak ada pengelabuinya. Nah, kan dikelabui sebenarnya tidak cukup, tapi nanti ternyata bisa jalan selama ini. Nah iya, tapi kan terakhirnya dikelabui, mengkelabui kan Pak, yang pasti yang terakhir nggak bisa jalan. Itu kan secara logika seperti itu. Itu harus dipemahamannya adalah wan prestasi, bukan penipuan. Karena awalnya itu loh. Penipuan itu ada unsur-unsur yang betul-betul penipuan. Pak, kalau wan prestasi itu dengan kan pakai nama palsu, itu penipuan itu Pak, unsur. Ismar, kalau wan prestasi itu kan ingkar janji, tidak menepati janji. Kalau penipuan itu memang sudah berniat tidak menepati janji dari awal, begitu kan Pak? Ini kan transaksinya aja sudah tidak wajar. Berarti kan indikasi niat tidak baik di situ sudah jelas. Dari awal, bukan wan prestasi. Kalau wan prestasi kan tengah-tengah terjadinya. Betul. Makanya sudah sangat jelas dari awal itu sudah ada indikasi dia akan melakukan hal seperti ini. Pasti suatu saat akan sampai waktunya akan ketahuan. Sekarang kan ternyata
baru 35.000 berangkat, sudah ketahuan akhirnya tidak mampu lagi. Negara di mana di situ? Nah, ini sinilah memang kita sangat Saya tidak membela klien saya untuk ini. Betul, makanya benar sih. Makanya kami juga sebagai orang yang dikorbankan dalam hal ini juga sangat prihatin terhadap kondisi negara kita gitu loh. Kok tidak hadir dalam proses selama 5 tahun ini ya, ada orang yang menjual 4 juta. Pak Ismar, catatan sampai hari ini yang ikutin promo model First Travel ini banyak. Coba lihat di iklan tuh. Banyak sekali. Ada beberapa. Jadi ada first travel lainnya. Ada banyak. Ada banyak. Nah, ini memang perlu ditertibkan ya Pak ya. Segera. Jangan sampai saya bilang gini, kelemahannya saja tidak melihat ini adalah jatuh tempo, tidak akan mungkin bisa korban ini akan selalu tiap tahun muncul. Khusus di umroh, di haji pun akan terjadi juga seperti yang terjadi di Sulawesi. Di umroh ini peluangnya sangat besar. Karena tadi pemerintah begitu menyelesaikan izin diberikan, mereka bergerak bebas tanpa batasan-batasan yang jelas. Batas atas bawah tidak ada, kemudian kontrolnya tidak ada, pembinaannya tidak ada. Harusnya hadirnya juga bukan hanya OJK, tapi juga persaingan usaha juga muncul. Ini kan ada. Terganggu, ini persaingannya luar biasa. Ada orang yang jualnya, banyak pasar yang terganggu. Persaingan bisnisnya luar biasa, gesekannya luar biasa di umroh ini. Kenapa? Jangankan itu Pak ya, ini kalau kita terlalu besar itu loh. Visa $15. Per visa $15 itu udah berlangsung dari tanggal 2 November 2016 sampai sekarang, kurang lebih ada 600.000 jamaah sudah berangkat. Itu dikalikan kita punya rupiah sudah bisa sampai 200-an miliar. Dibiarkan, padahal katanya sudah dilarang. Kok tidak diapa-apain coba yang associate? Ini kan persoalan serius juga, uang rakyat itu. Kok OJK juga cicing aja. Baik. Tim waspada Satgas teh kemana? Ya, tapi kita bicara teh, kita itu masalah lain. Tapi kita bicara masalah klien Anda ini Pak ya. Nah kalau menurut Anda ini gini ya, harus dihukum seberat-beratnya dong Pak kalau sudah dari awal menipu begitu ya Pak niatannya Pak ya. Ya kalau itu terbukti oke, setuju. Persoalannya kan saya prosesnya membuktikan. Ayo kita buktikan bahwa ini persoalannya saya memandang perdata karena saya lihat ada perjanjian yang dilanggar. Yang melanggar siapa? Menteri Agama main cabut aja, kepolisian main tahan saja. Prosedur untuk peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tidak jalan. Anda pernah tanya nggak ke klien Anda? Anda pernah tanya duit 500 miliar itu kemana kok tinggal 1,3? Pernah tanya nggak? Belum sempat. Oh, belum sempat. Karena pas waktu habis konferensi pers dia langsung ditahan di bawah, saya nggak. Terus setelah itu nggak ada komunikasi lagi. Nggak ada. Kemudian saya baru besoknya. Nah, dalam besok karena itu saya baru tahunya setelah besoknya itu kok bisa tinggal 1,3 itu dikemanain nanya? Mau tanya begitu dia lagi ditanya sama polisi, jadi nggak bisa saya nanya-nanya. Jadi begitu Pak. Jadi persoalannya itu. Nah ini terancam. Di sini juga saya kalau boleh mengeluh, klien saya juga masih tertutup dalam soal ini. Nah ini saya nyatakan di sini ya, saya tidak bela dia dalam konteks yang nggak benar begini. Ini saya anggap nggak tidak benar. Oleh karena itu saya ini sebenarnya bantu jamaah supaya dia tanggung jawab jalanin atau refund. Kan itu inti poinnya. Makanya beri kesempatan saya neken ini saya punya klien nih, jangan begitu kok. Nah, dan itu sudah diberi peluang oleh pemerintah, diberi kesempatan. Maka masalah jangan dicabut, itu maksud saya. Kembalikan dulu, dia suruh tanggung jawab, dikawal sama polisi, ya nggak usah harus ditahan, dia harus tanggung jawab. Oleh karena itu pula, kalau dia nanti pada batas waktu yang sudah diberikan oleh kesepakatan itu nggak dipenuhi, baru disikatlah atau apa. Tapi suka nggak suka, pemerintah harus tanggung jawab. Tapi dengan ditahan karena kan masih rakyat Indonesia semua. Pak, dengan ditahan kan justru malah bisa lebih tanggung jawab untuk merefund ya, untuk menyerahkan semua dana-dananya. Ya begitu kan? Gimana mau kerja deh? Enggak, di refund Pak, bukan diberangkatkan. Bisa diselidiki pencucian uangnya, bisa langsung diambil uangnya. Karena kalau menunggu keberangkatan kan kadang-kadang bisa diulur-ulur begitu Pak. Tapi kalau uang refund itu mungkin yang diinginkan oleh jamaah. Iya, saya dengar, saya tanya juga lebih jauh, tapi bukan langsung dari si Andikanya, tapi orang yang in-house lawyernya dia, katanya sudah ada investor yang mau nanggung. Nah, saya nggak tahu itu urusan dia ya. Yang penting uang jamaah kembali kan? Kan itu pokok dasarnya. Mau dia dapat investor dari mana itu urusan dia. Tapi yang jelas bagaimana uang jamaah kembali? Nggak ada mediasi. Harusnya ada mediasi. Begitu ada persoalan seperti ini, kita lagi-lagi jamaah jadi korban. Masyarakat kita jadi korban. Harusnya mediasinya yang pertama adalah first travel itu ditanya kesanggupannya dulu. Berapa Anda punya aset untuk bisa memberangkatkan 35.000 orang dalam tempo
1 atau 2 tahun seperti tadi ada jeda. Kesanggupannya berapa tahun ini sehingga jamaah terselamatkan? Sudah dijawab. Saya jawab ya. Kan yang nanya itu kan. Jawabannya adalah pemberangkatannya itu mulai November, Desember sampai Januari, per bulannya 5.000 sampai 7.000 jamaah. Tapi sisi lain bagi yang mau refund dikasih waktu 30 sampai 90 hari. Itu kesempatan yang sudah diberikan. Tapi mau menjalankan itu ditahan, kemudian dibekukan izinnya. Iya, tapi kita maksudnya proses gini, hanya saya kembali kepada undang-undang, gitu. Undang-undang nomor 13 itu sudah jelas. Pihak pemerintah maupun pihak kepolisian kan udah melihat data-data yang ada bahwa bisa nggak benar-benar memberangkatkan? Kan itu kan sangat gampang untuk kita bisa lihat gitu itu kan. Ada nggak dana disiapkan? Saya kalau tidak ada nggak? Jadi persoalannya kenapa tanggal 18 disetujui? Diberi kesempatan. Itu mungkin kan berarti nggak ada penelitian dong, nggak ada satu apa? Nah itulah mungkin investigasi yang benar. Makanya aparat ini tidak mau melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Tapi dia biarkan begitu melarikan diri. Kan bisa saja semua orang akan ketika terdesak mau bikin tanda tangan apapun dia akan melakukannya. Apalagi dengan jika memang benar masih memegang dana yang cukup besar pasti bisa kabur ke luar negeri ya, sehingga apalagi kita lihat ya kesehariannya dengan kita lihat bisa melihat kok dia bagaimana pola hidupnya luar biasa di Amerika aja udah. Wah, luar biasa lah. Mobilnya, rumahnya. Ini sangat berkaitan dengan karena uang orang banyak dikembalikan. Baik, kami akan kembali sama-sama berikut ini. Itu namanya